cara membuahkannya itu ma'rifat bagi keadaan-keadaan dan sesuatu yang timbul atas keadaan-keadaan itu. Mengenali zat Allah, mengenali sifat-sifat Allah, itu membuahkan sekalian kebaikan-kebaikan baik dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyyah. Kaifa kanat sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyyatu. Bagaimana adalah sifat-sifat Nabi dari segi budi pekerti. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqa fahuwa ahsanuhum khuluqa. Sebagaimana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling baik manusia kejadiannya, batang tubuhnya, maka beliau pula paling baik manusia budi pekertinya, akhlaknya. Faqad jama'allahu bihi mahasinal akhlaq ma lam yajma'hu bi ghairihi 'alal itlaq. Sungguh menghimpunkan Allah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak yang baik, yang mana Allah tidak menghimpunkan itu akhlak-akhlak yang baik pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam atas itlaq, secara umum. Wa adabahu bi kitabihil aziz bi ahsanil adab kulliha. Dan Allah ajarkan Nabi tata kerama, adab dalam kitabnya yang mulia dengan sebaik-baik tata kerama seluruhnya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan wahai Rasul, artinya maafkanlah dan suruh berbuat kebaikan, dan jangan layani orang-orang jahil, jangan lawani orang-orang jahil. Wa'arid 'anil jahilin, orang jahil itu jangan dilawan artinya. Jahil artinya apa? Bahasa kitanya bodoh, bahasa kitanya bungol. Orang bungol itu jangan dilawani artinya. Dalam bahasa Arab, jahil orang yang bodoh, ahmak orang yang bodoh juga. Tapi ada perbedaan sedikit antara jahil dengan ahmak. Sama-sama bodoh, tapi beda. Kalau ahmak itu alladhi yatasawwarul mumtani'a bi suratil mumkin. Nah, itu orang ahmak. Orang yang menganggap sesuatu yang tidak mungkin mungkin. Nah, itu orang ahmak, orang bodoh juga. Sesuatu yang kadang-kadang mungkin secara adat dianggapnya mungkin.
Batu misal diguliming batu, maulah jadi emas, kada mau. Secara adat nih, lainnya menganggap itu mau. Nah ini orang bodoh, jahil. Nasi misalnya baras diandak di panci, tapi kan jadi nyalai api, maulah masak. Secara adat kada mau masak. Nah orang mahmak menganggap kita mau masak, malah pada pinya. Nah ini orang ahmak. Alladzi yatasawwarul mumtani' bi suratil mumkin. Yang menganggap sesuatu yang tidak mungkin itu dianggapnya mungkin. Nah itu orang bodoh, tapi bahasa Arabnya ahmak. Kalau jahil, alladzi la ya'riful mumtani'a minal mumkin. Nya kada kau membedakan mana yang mungkin, mana yang kada mungkin. Nah ini jahil. Kada tahu mana yang baik, mana yang kada baik. Kada tahu mana yang mungkin, mana yang kada mungkin. Nah kada mengetahui itu disebut jahil, bukan ahmak. Tapi dalam bahasa kita sama aja, kedua-duanya bodoh juga. Allah menyuruh Nabi kita menghadap orang-orang budang, jangan dilawani, jangan dilawani. Wa'arid 'anil jahilin. Melawannya orang bungul sama bungulnya, itu kalau. Nah, jadi jangan dilawani. Orang jahil jangan dilawan. Nah, berarti ngaran jahil tuh. Engkau ada kau membedakan mana bujur, mana salah. Engkau ada kau membedakan mana mungkin, mana kada mungkin. Itu jahil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah bersabda, mendidik akan daku Tuhanku, mengajari adab akan daku oleh Tuhanku, maka dia membaguskan mendidik aku. Wa qala, beliau bersabda, bu'istu li utammima salihal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang bagus. Akhlak yang sudah bagus itu disempurnakan. Karena orang-orang Arab itu zaman jahiliyah, mereka banyak punya akhlak yang baik, tapi kada sempurna. Nabi menyempurnakannya. Orang Arab bahari jahiliyah itu orangnya pemberani adalah akhlak yang baik. Nah, pengejut itu akhlak kada baik, penakutan. Pemberani itu akhlak yang baik, disempurnakan oleh Nabi. Berani itu berani macam apa? Berani dalam membela yang benar, nah itu baik. Berani membela yang salah, itu ada bagus. Nah, disempurnakan oleh Nabi. Kalau berani, keberanian makin digunakan untuk ini, jangan untuk ini. Orang Arab tuh pemurah. Mereka pemurah. Suka memberi makan orang, suka apa, disempurnakan oleh Nabi. Nah, kadang-kadang orang Arab itu saking pemurahnya menyembelih untuk berhala. Untuk berhala, disembelih sapi, unta disembelih untuk berhala. Nah, lebih baik diberi makan ke orang daripada untuk berhala. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak itu sudah baik sebujur, cuma dibujurakan, disempurnakan. Wa istuli utammima salihal akhlak. Falamma kamulat bihi sallallahu alaihi wasallam hadhil adabu, manakala sempurna pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adab, asna alaihi biqaulih, Allah memuji atas Nabi dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh atas budi pekerti yang agung. La'ala khuluqin azim. Wasu'ilat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ditanya ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bini sidin ditakuni, karena bini itu paling tahu akhlaknya laki.
Bini paling tahu akhlaknya laki. Karena sarumah, sakamar, sakaguringan, sapamakanan. Jadi paling tahu akhlak seorang laki itu bininya. Tahu akhlak bininya ya lakinya. Nah, jadi sahabat-sahabat itu bertanya lawan Aisyah, kayak apa galang Rasulullah itu akhlaknya, budi pekertinya. Faqalat, berkata Aisyah, kana khuluquhul Qur'ana. Ujar Aisyah, akhlak Rasulullah itu ya Quran itu sebijian, iya akhlaknya Rasulullah. Maksudnya akhlak Rasulullah Quran itu macam apa? Yarda li ridha wa yaskhatu li sakhatihi. Itu akhlaknya Quran. Beliau ridha, senang kalau Al-Quran senang. Beliau tidak senang, benci kalau Al-Quran tidak senang. Nah, itulah akhlaknya Rasulullah SAW dan Al-Quran. Bila Al-Quran setuju, Nabi setuju. Bila Al-Quran kada setuju, Nabi kada setuju. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas radhiyallahu anhu, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berbakti, berkhidmat, berkhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Pembantu Rasulullah 10 tahun. Wa ma qala li uffin qattu, tidak pernah Rasulullah itu berkata bagiku uff, cih, kada pernah. Wala qala li syai'in sana'atuhu, tidak pernah Nabi itu berkata bagi sesuatu yang telah aku kerjakan, lima sana'ata, kenapa kau kerjakan itu? Maka sudah aku padahi, maka sudah aku pelajari. Kenapakah itu masih aja? Nah, Nabi kada bisa kah itu? Walali syai'in taraktuhu lima taraktah, tidak pernah Nabi berkata bagiku untuk sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa engkau tinggalkan? Maka jar aku bawa tadi. Nah, Nabi kada bisa macam itu. Misalnya Nabi minta tukarakan 10 macam. Nah, ini misalnya. Datang di pasar ada 5. 5 ya sudah. Kada mau Nabi itu bertakun, kenapa 5 ini maka 10 macam ku suruh. Nah, itu kada mau Nabi macam itu. Nah, jadi jar pembantu Sidin yang mengisahkan Nabi itu kada pernah meniwas, artinya kenapa 5-nya maka 7 ku suruh nukar. Nah, jadi wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu riang. Sahlal khuluq, mudah akhlaknya. Ada orang yang berurusan lawan Nabi itu jadi sulit. Layyinal janib, lembut sisinya, tingkah lakunya, gerakan-gerakannya. Laisa bipazzin, Rasulullah itu tidaklah paz, tidaklah jahat kata-katanya. Ibnu Katsir menafsirkan paz itu sayyi'il kalam. Tidak pernah Nabi itu jahat kata-kata-katanya. Wala ghalizin, tidak pula Nabi itu ghaliz, kasil qalbi, keras hati. Tidak juga. Dalam Quran ada kalau itu, la kunta fazzan ghaliza lam faddu min haulik. Jikalau engkau wahai Rasul jahat kata-kata, engkau keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekeliling engkau. Ada orang mengawani, apalagi orang mengimani, mengawani aja kada mau, orangnya kata-kata jahat, apalagi keras hati pulang.
Wala sakhabin, Nabi itu tidaklah orang yang suka berteriak-teriak. Wala pahasin, Nabi tidaklah orang yang jahat tutur katanya. Pahas itu disebut pahas, kata-katanya juruk, masuk pahas. Wala ayyabin, Rasulullah tidak suka mencela. Wala maddahin, tidak suka pula memuji. Nabi itu jarang memuji orang, mencela pun jarang juga, kecuali ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Yataghafalu amma la yashtahi, beliau melupakan sesuatu yang beliau tidak inginkan. Melupakan sesuatu yang beliau tidak inginkan. Wala yu'ayyisu minhu, artinya wala yu'ayyisu ghairahu minhu, beliau tidak akan membuat orang putus asa daripada diri beliau. Nah, Nabi itu kadang membuat orang putus asa dengan beliau. Wala yukhayyibu fihi, dan Nabi itu tidak akan merugikan. Ar-rajia maf'ulnya, ar-rajia, Nabi tidak akan merugikan orang yang berharap fihi pada beliau. Kalau kita berharap lawan Nabi apa misalnya, nah kita kada bakal rugi. Qad taraka nafsahu min salasin, beliau meninggalkan akan diri beliau dari 3 perkara. Ar-riya'i, riya, wal iksar, memperbanyak yang tidak perlu, wa ma la ya'ni, dan yang tidak berguna akan beliau sedang tinggalkan. Iya, memperbanyak yang kada perlu dan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Wa tarakan nasa min salasin, beliau tinggalkan akan manusia dari 3 hal. 1, kana la yazumu ahadan wa la ya'ibu, beliau tidak mau mencela seseorang, tidak mau mengaibkan seseorang. Yang kedua, wa la yatlubu auratah, beliau kada mau mencari aib orang. Yang ketiga, wala yatakallamu illa fima yarju thawabah, beliau tidak berbicara melainkan pada sesuatu yang beliau berharap pahala sesuatu itu. Wa idza takallama atraka julasauhu, bila mana beliau berbicara tunduk orang-orang yang duduk di sekeliling beliau. Atraka julasa'u, karena ma'ala ru'usihim at-tayru, seolah-olah di atas kepala mereka itu burung. Nah, macam burung tuh di kepala bergerak, terbang burungnya. Nah, jadi kalau Nabi itu bicara, sahabat tuh tenang, diam. Wa idza sakata, bila Nabi diam, takallamu, baru sahabat berbicara. Kalau sudah Nabi diam, hanya sahabat berbicara. Wala yatanaza'una indahul haditha, mereka tidak bertengkar di sisi Nabi akan suatu pembicaraan. Wa man takallama indahu ansatu lahu, siapa yang berbicara di sisi Nabi, para sahabat pun diam bagi seseorang itu, hatta yapruga, sehingga orang itu selesai bicara. Kalau di antara sahabatnya ada yang bertanya lawan Nabi, sahabat lain itu diam sampai selesai. Hadisu akhirihim hadisu awalihim, hadisu akhirihim hadisu awalihim, bicara yang terakhir dari para sahabat itu adalah bicara yang pertama dari para sahabat. Artinya Nabi itu mendengari, misalnya sahabat 10,
Kesepuluhnya bicara, tunggai ikungan. Nabi mendengar yang pertama, serius mendengar yang pertama nih. Sampai yang terakhir pun Nabi masih serius mendengari. Artinya kadebusan. Kadang kita 10 orang bicara, yang pertama masih serius, yang kedua, ketiga muyak sudah kita. Sudah tapi memperhatikan lagi. Nah, Nabi kita kadang berapakah sahabat yang bicara? Orang 20 kah? Yang pertama si A bicara, sampai yang ke-20 tetap Nabi itu kadebusan mendengar, dan tetap beliau serius rajin mendengarnya. Nah, jadi hadisu akhirihim hadisu awalihim. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Nabi itu tertawa dari sesuatu yang sahabat tertawa dari sesuatu itu. Wa ya'jabu mimma ya'jabuna minhu. Dan Nabi kita takjub dari sesuatu yang para sahabat takjub dari sesuatu itu. Wa yasbiru lil gharib 'alal jabwah fi mantiqihi wa mas'alatihi. Beliau sabar bagi orang asing atas ketidakberadabnya tutur kata dan pertanyaannya. Orang asing, orang Badawi misalnya, yang kada tahu ditata kerama, kadang datang lawan Nabi, datang lawan Nabi, tutur katanya kayak lawan kawan bebandir. Nah, Nabi kita sabar melayani itu. Ada orang Badawi datang ke masjid, kami di masjid, nah, kalau tahu di bahasa Arabnya, Nabi sabar menyikapi itu. Hatta ingkana ashabu la yastajlibuna, sehingga bahwa adalah sahabat Nabi sungguh membentak akan dia. Sahabat Nabi sarik sebujurnya, ada yang berpandir kada beradab lawan Nabi, tapi Nabi sabar. Wa yaqul, beliau bersabda, idza ra'aitum sahib hajah yatlubuha fa'arfiduh. Ujar Nabi, bila kalian melihat orang yang berhajat, yang dia cari hajatnya, maka bantulah dia, bantu dia. Wala yaqbalu sana, beliau tidak menerima akan pujian illa min mukafi'in, kecuali dari orang yang membalasnya. Wala yaqta'u ala ahadin hadisah, beliau tidak memotong atas seseorang akan bicaranya, hatta yajuza, sehingga melampau batas. Fayaqta'ahu, Nabi potong dia, binahyin, dengan tegahan, aw qiyamin, atau berdiri. Waruwiya, dan diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'liful ba'ir, bahwa Nabi kita memberi makan unta. Wa yaqummul baita, merapikan rumah. Wa yakhsibun na'ala, menjahit sandalnya. Wa yarka'u thawba, menambal bajunya yang rubik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahlibu syat, beliau memarah susu kambing sendiri. Wa yaqulu ma'al khadim, beliau makan beserta pembantu. Wa yathanu ma'ahu idza a'ya, beliau yathanu ma'ahu, menutuk gandum beserta pembantu bila mana pembantu sudah kelapahan, memirik gandum. Wa kana la yamna'uhu al-haya wa ay yahmila bid'atahu min as-suq ila ahli, dan beliau itu tidak malu membawa barang bawaan dari pasar ke rumahnya. Misalnya ke pasar ngor baras ngor apa, asin kada supan bawa seorang bawaan itu. Wa yusafihul ghaniya wal fakir, beliau mau bersalaman baik orang kaya atau orang fakir. Wa yusallimu mubtadi'a, beliau memberi salam berdahulu. Wa la yuhaqqiru ma du'iya ilaih, dan beliau tidak pernah menganggap remeh sesuatu yang diundang orang beliau kepada sesuatu itu, walau ila hasapit tamar, sekalipun kepada kurma yang jelek. Jurang wahai Rasulullah, kurma ulunna itu ada makanan, padahal kurmanya kurma yang kada baik. Nah, beliau kada pernah menganggap remeh itu.
Wa kana hayyinal mu'nah, Nabi itu inting biaya. Inting biaya. Biaya hidup sidin itu inting. Karimat tabi'ah, mulia tabiat. Jaminal muasyarah, ilok bergaul. Talqal wajhi manismuka, bassaman min ghairi dhahikin, senyum dari ketiadaan tertawa. Mahzunan min ghairi ubus, sedih tapi tidak murung, sedih tapi tidak masam mukanya. Mutawadian min ghairi madallah, tawadu tanpa menghinakan diri, tawadu tanpa menghinakan diri. Jawadan min ghairi sarab, pemurah tapi tidak melampau batas. Raqiqal qalbi, lembut hatinya. Rahiman bikulli muslim, sayang dengan tiap-tiap muslim. Lam yatajassa qattu min shiba'in, beliau tidak pernah meriga kekenyangan. Ada pernah meriga kekenyangan? Ada makan sidin tuh ada banyak. Walam yamudda yadahu ila tama'in, tidak pernah mengulurkan tangannya kepada tamak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa syarrama wa karrama. Itulah sebagian dari akhlak budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummati, hak Nabi atas kita. Hak Nabi kita atas umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Faslun fi kayfiyati ismaril ma'arif bil ahwal wa ma yatarattabu 'alaiha. Ini pasal tentang cara membuahkannya itu ma'rifat bagi keadaan-keadaan dan sesuatu yang timbul atas keadaan-keadaan itu. I'lam, ketahuilah, anna ma'rifataz zat was sifat musmiratun li jami'il khairat al-ajilati wal ajilah, bahwa mengenali zat Allah, mengenali sifat-sifat Allah itu membuahkan sekalian kebaikan-kebaikan baik dunia maupun akhirat. Kalau kita ma'rifat dengan zat Allah, ma'rifat dengan sifat-sifatnya, itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan baik dunia maupun akhirat. Wa ma'rifatu kulli sifatin minas sifat, mengenali tiap-tiap sifat dari sifat-sifat Allah. Tusmiru halan aliyah, membuahkan keadaan yang tinggi. Wa aqwalan saniyah, perkataan yang terpuji. Wa af'alan radiyah, perbuatan yang diridai. Wa maratibad dunyawiyah, martabat dunia. Wa darajatin ukhrawiyah, dan derajat-derajat di akhirat. Nah, kita mengenali satu sifat dari sifat-sifat Allah, kenali satu persatu sifat-sifat Allah, itu akan membuahkan keadaan kita yang baik, tutur kata yang baik, perbuatan yang diridai Allah.
Famasalu ma'rifatiz zati was sifat, perumpamaan mengenali zat dan sifat Allah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha, asalnya itu pohon yang baik. Wahiyya ma'rifatuz zat, ma'rifatuz zat itu diumpamakan pohon yang baik. Sabitun, sabit, bil hujjah wal burhan, dengan dalil. Wa far'uha, cabang-cabang dari pohon yang baik tadi, ma'rifatuz zat tadi, cabang-cabangnya wa huwa ma'rifatus sifat, mengenali sifat. Jadi pohonnya itu mengenali zat Allah. Cabang-cabang pohon itu laksana adalah sifat-sifat Allah. Ma'rifatus sifat bisama, pada ketinggian, majdan, kemuliaan, wa syarafan, kemuliaan juga. Tu'ti ukulaha kullahin, mendatangkan itu pohon yang baik tadi akan buahnya setiap masa. Pohon yang baik akan menimbulkan buah setiap masa. Kada berhenti berbuah. Minal ahwal, keadaan, wal aqwal, perkataan, wal a'mal, perbuatan. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wahwa Tuhan khaliquha, yang menciptakan pohon itu. Idla yahsulu syai'un min thimariha, karena tidak akan hasil sesuatu dari buah-buah pohon illa biiznihi wa taufiqih. Mambatu hadhihi syajarah, tempat tumbuhnya ini pohon yang diumpamakan pohon itu dengan makrifat. Tempat tumbuhnya itu al-qalbu, hati. Nah, pohon itu, ini pohon laksana makrifat zat, cabang-cabangnya laksana makrifat sifat. Pohon itu tumbuh di mana? Pohon tumbuh di hati. Pohon tumbuhnya di hati. Alladzi in saluha bil ma'rifat wal ahwal saluhal jasadu kulluh. Jika baik itu hati dengan ma'rifat, dengan keadaan-keadaan, baiklah tubuh seluruhnya. Amma fil hal, adapun pada keadaan sekarang dunia, artinya Babil aqwal wal a'mal, maka dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Wa amma bil ma'al, adapun di akhirat, Babi na'imil jinan, dengan kenikmatan surga, wa ridwani dil jalal, dan keridhaan Tuhan. Jadi pohon ma'rifat tadi tumbuh dalam hati. Dalam hati, yang hati itu bila mana baik, baiklah seluruh tubuh. Baiknya seluruh tubuh apa? Di dunia ini tutur katanya baik, perbuatannya baik. Di akhirat kaina kenikmatan surga dan keridhaan Tuhan. Wabil ma'asi wal ihmal, wa idza fasada, bila mana rusak itu hati, bil ghayyi wad dalal, dengan sesat. Ghayyi dalal, melebihi jarak. Bila mana hatinya rusak dengan sebab kesesatan-kesesatan, fasadal jasadu kulluh, rusaklah jasad seluruhnya. Amma fil ajil, dalam dunia, wabil ma'asi, maksiat, wal ihmal, melengahkan yang wajib, yang fardu. Wa amma bil ajil, adapun di akhirat, babi azabin nar, dengan azab neraka, wa ghadabil jabbar, dan kemarahan Tuhan. Man faqada far'an min furu'i hadhihi syajarah, siapa yang tidak dapat cabang dari cabang-cabang ini pohon, faqada samaratihi, maka dia tidak mendapatkan buah-buah itu, cabang, fil hal, di dunia, wal ma'al, dan di akhirat. Fatuba liman warasa hadhihi syajarah bin nazar, beruntung orang yang menanam ini pohon dengan berpikir.
Pohon ma'rifat itu ditanam dalam hati. Di mana datangnya ma'rifat? Bin nazar, berpikir. Wa ta'ahadaha bitaqwa, dia pelihara itu pohon dengan takwa. Wa harasaha, dia jaga itu pohon bil istiqamah, dengan istiqamah. Wa nafa'anha, dia hilangkan dari pohon itu sa'asal mukhalafah, keusangan maksiat. Wasanaha, dia jaga itu pohon min riyahil hawa, dari angin-angin hawa nafsu. Wa khafa 'alaiha min sawaikis syak, dan dia takut atas pohon itu daripada petir-petir keraguan. Wa bawaikis syirki, kejahatan syirik. Wa jawaihi su'il khatimah, dan kebinasaan su'il khatimah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman akan tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Wali hadhihi syajarati salah satu furu'in, bagi ini pohon tadi apa? Ma'rifat zat, itu pohon. Kita mengenali zat Allah. Kita mengenali zat Allah. Allah itu zatnya esa, misalnya. Nah, itu mengenali zat Allah. Ma'rifat zat itu ada 3 cabangnya. Likulli far'in minha, tiap-tiap cabang daripada yang 3 itu syu'abun wa alsan, ada cabang-cabang dan dahan-dahan lagi, ranting-ranting dan dahan-dahan. Jadi pohon yang namanya ma'rifat zat itu ada 3 cabang, ada 3 sifat. Tiap-tiap satu dari sifat itu banyak pulang ranting-ranting dan dahan-dahannya. Al-far'ul awal, cabang pertama dari pohon yang namanya ma'rifat zat. Cabang pertama ma'rifatus sifatis salibah likulli aibin wa nuqsan, mengenali sifat-sifat Tuhan yang mana sifat itu menolak, menafikan tiap-tiap aib dan kurang. Jadi cabang tadi, zat tadi, ada yang mempunyai 1 cabang. Yang pertama, cabang ini adalah sifatus salibah, sifat-sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang awalnya tidak. Kidam, apa artinya? Tidak berawal. Baka, tidak berakhir. Mukhalafah, tidak sama dengan makhluknya. Nah, jadi itu sifat salbiyah ini biasanya diawali dengan tidak. Wahiyya mutasyaibatun bi'atibari maslubatiha, dan itu sifat salibah bercabang-cabang dengan i'tibar yang dinafikannya kepada cabang-cabang yang banyak. Kasal bisinah, seperti menafikan mengantuk. Tuhan tidak mengantuk, berarti kita mengenali sifat salbiyah. Wan naum, Tuhan tidak tidur. Nah, Tuhan tidak tidur. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tidak tidur, berarti kita kenal sifat salbiyah. Wa zulmi, Tuhan tidak zalim. Tuhan tidak zalim. Wal udwan, dan Tuhan tidak melampau batas. Itu contoh-contoh daripada ranting-ranting sifat salbiyah tadi. Arba'usani, al-fara'usani, cabang yang kedua daripada pohon tadi, pohon ma'rifat zat.
ma'rifatu sifatiz zat, mengenal sifat-sifat zat Allah. Wa syu'abuha sab'atun, cabang ranting-rantingnya ada 7. Al hayat hidup, wal ilmu ilmu, wal qudratu qudrat, wal iradatu iradat, was sam'u mendengar, wal basar melihat, wal kalam berbicara. Ini cabang juga ngarannya. Ini sifat zat ngarannya. Nah, jadi sifat itu ada sifat salbiyah, ada sifat zat, ya 7 macam nih. Qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar tuh. Al-fara'usani, cabang ketiga dari pohon tadi, ma'rifatus sifatil fi'aliyah, mengenali sifat-sifat perbuatan Tuhan. Wa syu'abuha, ranting-rantingnya, bi'atibari anwa'il af'al, dengan ma'itibar macam-macam perbuatan Tuhan, kasiratun banyak. Kadurri, seperti memudaratkan. Itu sifat fi'aliyah maknanya. Kita harus tahu bahwa yang memudaratkan itu hanya satu, Allah yang bisa memudaratkan. Wal nafi, yang memberi manfaat, hanya Allah yang bisa memberi manfaat. Wal ghafri, mengampuni, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa kita. Wasatri, menutupi aib kita. Wal in'am, berikan nikmat. Wal ibdal, memberikan anugerah. Wal i'zaz, memuliakan. Wal idlal, menghinakan. Nah, itu disebut ngarannya adalah sifat fi'aliyah. Nah, jadi zat Tuhan itu kita kenal dengan satu, yaitu zat Tuhan itu adalah wajibul wujud, wajib ada. Itu kita sudah tahu. Tuhan itu Allah Ta'ala wajibul wujud, wajibul wujud, wajib adanya. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu pasti ada, kita kenal dengan zatnya, kita kenal dengan zatnya. Nah, lalu zat itu banyak bercabang-cabang. Ada cabangnya ngarannya sifat salibah atau salbiyah. Tuhan kada mengantuk, Tuhan kada guring, Tuhan kada zalim. Nah, ini Tuhan kada melampau batas. Nah, itu disebut mengenali sifat-sifat salbiyah. Ada lagi cabangnya sifat zat yang 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat itu. Ada sifat fi'aliyah. Ini banyak sifat fi'aliyah, memuliakan, menghinakan, mengayakan, memudaratkan, memberi manfaat. Itu sifat-sifat Tuhan yang disebut sifat fi'aliyah. Itu cabang-cabang dari pohon, yang pohon itu adalah zat wajibul wujud, wajib ada. Wa tusmiru ma'rifatu kulli syu'batin min hadhihi syu'ab, membuahkan, mengenali tiap-tiap ranting dari ini ranting-ranting, lima yunasibuha minal ahwal wa lima yulaimuha minal aqwali wal a'mal. Membuahkan, mengenali tiap-tiap ranting dari ini ranting-ranting bagi sesuatu yang mensesuai akan dia dari keadaan, dan sesuatu yang mensesuai akan dia daripada perkataan dan perbuatan. Jadi kita ma'rifat dengan satu ranting dari ranting-ranting tadi, baik yang dari sifat salibah atau dari sifat zat atau dari sifat fi'liyah, kita kenal satu ranting akan membuahkan sesuatu keadaan, perbuatan, perkataan yang berkesesuaian dengan apa yang kita kenali itu. Fa'ariful jamal, orang yang mengenali eloknya Tuhan, orang yang mengenali eloknya Tuhan, indahnya Tuhan. Ini mengenali keindahan Tuhan. Di mana keindahan Tuhan? Kita kenali keindahan Tuhan itu melalui ciptaannya. Kita kenali keindahan Tuhan melalui sifatnya. Dia penyayang, Dia pengasih, Dia pengampun, Dia penutup aib,
Dia penyantun, penutup aib. Nah, pengampun, penyantun, penutup aib. Itu sifat-sifat jamaah. Sifat-sifat jamaah. Nah, kalau kita mengenali itu, muhibbun, kita jadi orang yang cinta kepada Allah. Kalau kita ini suka mengenali keindahan-keindahan Allah. Di mana keindahan Allah? Allah itu indah, bisa dilihat, dirasa dengan sifatnya dan perbuatannya. Itu keindahan taman, keindahan lautan, keindahan macam-macam kita lihat. Nah, itu perbuatannya. Adapun yang kita rasakan, keindahan Tuhan apa? Sayangnya Tuhan dengan kita. Mana bukti Tuhan sayang lawan kita? Banyak buktinya. Kita dijadikan sedemikian rupa, kita dijaga, kita diberi macam-macam. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang dengan kita. Tuhan pengampun. Buktinya pengampun mana? Kita rancak berbuat maksiat, tapi tetap diberinya nikmat, diampuninya dosa kita, diampuninya kesalahan kita. Itu Tuhan pengampun. Itu bisa dirasakan sayangnya Tuhan. Nah, orang yang mengenali keindahan-keindahan Allah, baik melalui perbuatannya, melalui sifatnya, itu muhibbun, jadi pecinta Allah. Jadi pecinta Allah. Wa'ariful jalal haibun, orang yang mengenali kebesaran Allah itu jadi segan dengan Allah. Jadi segan dengan Allah. Ma'ariful jalal haibun, orang yang mengenali kebesaran Allah itu akan membuat dia segan dengan Allah. Allah itu maha besar, sehingga kada bisa dilihat dengan mata, kada cukup mata kita kalau melihat Allah itu. Hati kita kada cukup untuk menjangkau bagaimana Allah itu kebesarannya, kemuliaannya. Lalu menimbulkan dalam hati kita segan dengan Allah itu. Orang-orang yang suka melihat kebesaran-kebesaran Allah itu menumbuhkan dia menjadi orang yang segan dengan Allah. Wa'arifu sa'ati rahmatillah, orang yang mengenali murahnya rahmat Allah, ragibun, dia jadi penggemar. Ini mengetahui kemurahan rahmat Allah. Orang sembahyang sunat subuh 2 rakaat diganjar dengan dunia dan isinya, luasnya rahmat Tuhan, atau dia gemar sembahyang sunat subuh. Nah, orang yang membaca surah ini diganjar Allah dengan ini, lalu dia gemar baca ini. Nah, orang yang selalu memandang keluasan rahmat Allah jadi penggemar Allah. Wa'arifu syiddatin nikmah rahibun, orang yang mengenali bersangatan siksa Allah itu jadi rahibun, orang yang takut kepada Allah. Allah maha memudaratkan, Allah maha menyiksa. Nah, itu yang dikenalinya, jadi takut kepada Allah. Nah, jadi pengenalan itu akan membuahkan keadaan-keadaan kepada kita, membuahkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Wa'arifu tawahhud bil af'al mufawwidun, orang yang mengenali bersendirinya Allah dengan perbuatan, yang dikenalinya hanya Allah yang bisa, itu aja. Inya kenal yang bisa menolong inya hanya Allah, yang bisa memberi inya hanya Allah, yang bisa memudaratkan inya hanya Allah. Itu yang dikenalinya. Orang ini jadinya kena mufawwidun, berserah kepada Allah. Jadi berserah kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa. Bisa menolong aku hanya Allah, yang bisa memberi aku duit hanya Allah, yang bisa memberi aku makan hanya Allah, yang bisa menjaga aku dari kejahatan orang hanya Allah. Hanya Allah semua. Akhirnya orang ini jadi orang yang berserah kepada Allah. Wa'ariful azamah, orang yang mengenali keagungan Allah. Fanin anil akwan, maka dia tidak melihat lagi daripada makhluk-makhluknya ini. Orang yang sudah mengenali keagungan Allah,
itu dia kadang memandang lagi makhluk, yang dia pandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fal ma'rifatu, ma'rifat itu, ma'rifat zatkah, ma'rifat sifatkah, itu aslun likulli khair, pokok bagi tiap-tiap kebaikan, pokok tiap-tiap kebaikan. Wa masdarun likulli bir, tempat terbit tiap-tiap kebaikan. Wa masrifun likulli syar, memalingkan dari tiap-tiap kejahatan. Ma'asyarafiha binafsiha, serta mulianya itu ma'rifat dengan dirinya, wa muta'allaqiha, dan yang digantunginya, wa samariha, buahnya, wa ajriha, dan pahalanya. Wa abdadul ahwal, paling mulia keadaan, mana sya'a, sesuatu yang timbul, an asyrafil ma'arif, daripada yang paling mulia ma'rifat. Wa asyraful ma'arif, paling mulia ma'rifat, mayata'allaku billah, yang berhubungan dengan ma'rifat dengan Allah wahdah semata, bihaytsu la yusyarikuhu ghairuh, sekira-kira tidak menyekutui akan Allah oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi maqasidi hadhil kitab, pada tujuan ini kitab abwabun, ada beberapa bab tadi. At-takhalluq bisifatir rahman ala hasabil imkan. Jadi kalau kita ma'rifat dengan sifat ar-rahman, itu akan menimbulkan akhlak apa? Nah itu